Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Abdul Hanan Kudus dan anggota kelompok kami yaitu Dimas Daniel Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek Android Studio, nama kitab pengajian. Di sini fitur utamanya adalah login dan register pengguna. Yang kedua, ada daftar kitab yaitu dari XML lokal. Yang ketiga, itu ada informasi waktu sholat dan azan. Yang keempat, yaitu tampilan waktu real time. Selanjutnya, front end-nya itu saya menggunakan Kotlin pada Android Studio, XML sebagai layoutnya. Selanjutnya API eksternal plus file lokal. Untuk backend itu saya menggunakan PHP sebagai login dan register, dan database MySQL saya mengaplikasikan di Laragon sebagai database MySQL-nya. Sumber data saya mengambil dari API MyQuran dan API backend. Nah, di sini ada beberapa kelas penting di dalam sebuah komponen inti, yaitu adalah login activity Kotlin dan register activity Kotlin. Itu sebagai autentikasi pengguna via volley. Saya sudah menyeting sebuah Gradle agar dapat autentikasi pengguna via volley, yaitu adalah ini implementation Android Volley 1.2.1. Nah, untuk daftar kitab activity Kotlin di sini daftar kitab activity Kotlin itu sendiri yaitu recycle view daftar kitab, recycle view daftar kitab. Selanjutnya lokasi dan waktu sholat itu saya menggunakan Fuset Location Provided Client, Geocoder atau Media Player. Selanjutnya real-time sebagai jam holder. Untuk kitab adapter itu adapter ke item kitab XML. Di sini kitab item kitab XML, yang mana ini akan menampilkan sebuah ketika selesai login, maka akan ditujukan ke pada item kitab beberapa lisan kitab, yang mana lisan kitab tersebut itu sudah lengkap, siapa penulisnya, nama kitab, penulis, dan deskripsinya. Itu sudah lengkap, ada judul kitab atau nama kitab, penulis, dan deskripsinya. Di sini untuk data pada folder data, untuk folder data itu ada dua, yaitu bab Kotlin, kitab Kotlin. Nah, di sini data kelas kitab ini ada ID, ada judul, penulis, deskripsi, dan bab list itu. Nah, selanjutnya ada util, ada folder util. Di sini ada di dalam folder util itu ada XML parser Kotlin. Lalu itu akan mengakibatkan aksi
itu sebagai parsing file XML kitab di sini. Selanjutnya ada tampilan antarmuka pengguna, file yang kita sebut yaitu file UI. Nah, di sini file UI ini ada activity login XML, ada activity login XML, terus ada activity register XML. Selanjutnya ada activity daftar kitab XML. Nah, terus yang untuk daftar activity daftar kitab XML itu adalah sebagai nama pengguna, ada waktu sholat dan waktu sekarang. Nah, untuk resiko reviewnya itu ada di daftar kitab, ada di daftar kitab, ada di daftar kitab. Untuk koordinator layout itu app bar layout. Nah, untuk item kitab XML itu sendiri itu sebagai kasih judul, tulis, deskripsi. Nah, selanjutnya fitur utama sebagai autentikasi, login dan register. Nah, saya menggunakan volley HTTP request. Jadinya ketika endpoint itu ada login PHP, register PHP. Proses login, kita kirimkan username dan password, terima JSON, status dan nama. Yang terakhir pindah ke daftar kitab, daftar nama-nama kitab. Untuk proses registrasi, kita kirimkan username, password dan nama. Setelah itu terima JSON, status dan pesan. Yang terakhir kembali ke login. Berarti itu sudah terdaftar sebagai pengguna baru di dalam fitur register. Ya, untuk fitur kedua ini ada jadwal sholat dan azan sebagai integrasi waktu ibadah. Nah, untuk sumber saya mengambil dari API myquran.com. Ini. Ini yang API yang saya cantumkan pada daftar kitab activity. Untuk lokasi itu otomatis visit local location provider client. Untuk lokasi itu otomatis sesuai ketika kita menjalankan aplikasi di handphone, itu akan ada notifikasi untuk mengaktifkan sebuah lokasi agar supaya terdeteksi. Untuk konversi ke kota itu pakai geocoder, feedbacknya Surabaya. Nah, untuk fitur tambahan itu update waktu tiap detik, handler, ya, putar azan, media player. Nah, untuk putar azan itu berbentuk gimana? Ya berbentuk MP3 yang ada di folder res raw. Ini dia azan MP3. Ini adalah sebuah MP3 dari yang sudah dikonversi sebagai res raw. Itu. Selanjutnya itu yang fitur ketiga, ada data kitab. Data kitab yang mana data kitab ini sumber data yaitu dari file lokalnya ada di folder res, ada di XML, kitab data XML. Untuk versinya itu ada
di XML full parser via XML parser Kotlin, yaitu di utils ya. Tampilan itu ada recycle view dan kitab adapter. Recycle view dan kitab adapter. Selanjutnya sebagai menampilkan judul, penulis, dan deskripsi. Untuk gawan jaringan di sini saya menggunakan HTTP yang direkomendasi migrasi ke HTTPS. Sesuai dengan jaringan kita, di mana jaringan yang terhubung akan menggunakan IP address itu tersendiri. Nah, IP addressnya itu tergantung pada jaringan kita sendiri. Tergantung jaringan sendiri. Biar tidak lama-lama, kita lanjutkan untuk menjalankan sebuah aplikasinya. Biar tidak berlama-lama, kita jalankan sebuah aplikasinya. Di sini saya akan running sebagai proses debug USB. Kita jangan lupa kita jalankan dulu di Laragonnya sebagai database MySQL-nya ya, untuk biar bisa menampung ketika registrasi atau pendaftaran ya, biar tersimpan di database-nya. Coba kita running dulu. Kita running. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan di handphone ya, di HP Android. Untuk mencoba sebuah login, di sini saya sudah membuat akun ya, username dan passwordnya. Kita coba Hanan. Selanjutnya password 4 masuk. Hanan masuk, login berhasil. Nah, ketika sudah berhasil, kita akan menuju ke tampilan daftar kitab activity, daftar nama-nama kitab beserta profil kita yang awalnya kita mendaftar akan terdaftar pada daftar kitab. Nah, kita coba untuk daftar terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat nama daftar akun baru, nama lengkap seperti Muhammad Hambali untuk nama lengkap, dan untuk user kasih Hambali, dan password kita tulis 4 kali ya, 4 kali 4 kali 4 kali juga, konfirmasi password, daftar. Nah, itu sudah terdaftar pada database MySQL-nya. Maka jika kita login dengan memakai username akun baru yang sudah daftar, itu maka akan bisa seperti kembali passwordnya 4 kali masuk, maka akan berhasil.
dan untuk apa, untuk database-nya itu sudah sudah terdaftar nama Muhammad Hambali. Coba kita login dulu di PHP MyAdmin-nya, ketik root login. Kita lihat ini sebuah PHP-nya. Ini adalah kode PHP yang mana ada login, register, dan untuk mengkonekkan ke database MySQL-nya, DB connect PHP. Nah, di sini DB, kita cari DB pengajian kitab. Sini kan sudah ada pengajian kitab ya, user, untuk user. Nah, tadi kan sudah mendaftar Muhammad Hambali, maka akan terdaftar pada database MySQL-nya, maka bisa login untuk sebagai pengguna baru, begitu. Nah, untuk tampilannya seperti itu tadi ya. Hanya itu yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.